Mungkinkah spirit gotong royong atau laku gotong royong itu kita aplikasikan kembali, kita aplikasikan di era digital ini? Ngomong gotong royong itu bagi kita, bagi kultur kita, bagi bangsa kita di Indonesia ini, di Nusantara ini, karena bukan sesuatu yang asing. Karena mindset, spirit kita, jiwa kita sebagai bangsa pada dasarnya memang adalah dibentuk oleh kegotong royongan itu sejak zaman digitalisasi, bahkan sejak zaman sebelum merdeka. Ya memang di situ keberangkatannya. Nah, bagaimana kalau sekarang peradabannya peradaban digital? Apakah tidak mungkin? Mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Cak Sindu. Saudara-saudara dimanapun Anda berada. Mohon maaf ya, berkali-kali ketemu dengan saya, tapi bukan dengan maksud saya untuk menggurui. Cuman sekedar ya mereview atau mengajak berpikir bersama lah. Nah, pada kesempatan ini ada pertanyaan yang menarik dari salah seorang teman atau salah seorang netizen ya. Pertanyaannya begini, saudara-saudara. Mungkinkah di era digital ini, di peradaban sekarang ini, gotong royong kita padatkan atau kita berlakukan lagi? Oke. Jadi pertanyaannya ini, mungkinkah spirit gotong royong atau laku gotong royong itu kita aplikasikan kembali, kita aplikasikan di era digital ini? Gitu. Nah, pembacaan saya, saudara-saudara, apa sih yang tidak mungkin dalam hidup ini kalau kita mau? Ini pertama. Kenapa saya awali dengan kalau kita mau? Begini, kita percaya saja karena manusia yang hidup ini, ketika kita mau maka nanti akan teraplikasikan, kita akan konkretkan dalam bentuk realita, kita akan konkretkan dalam bentuk nyata dengan upaya-upaya, dengan kemampuan, dengan wawasannya, dengan kulturnya, dengan perencanaan-perencanaannya, dengan kondisi politisnya, dengan kondisi ekonominya, bahkan kondisi kemajemukan yang ada di negara kita ini tidak mungkin, bukan tidak mungkin, apa yang tidak mungkin ketika kita mau. Itu landasan pembacaan saya, saudara-saudara. Ngomong gotong royong itu bagi kita, bagi kultur kita, bagi bangsa kita di Indonesia ini, di Nusantara ini, karena bukan sesuatu yang asing. Karena mindset, spirit kita, jiwa kita sebagai bangsa pada dasarnya memang adalah dibentuk oleh kegotong royongan itu sejak zaman digitalisasi, bahkan sejak zaman sebelum merdeka. Ya memang di situ keberangkatannya. Nah, bagaimana kalau sekarang peradabannya peradaban digital? Apakah tidak mungkin? Mungkin saja. Karena apa? Dalam pergerakan, dalam pada lahirnya digitalisasi ini, justru masih ada semangat kegotong royongan ini, cuma dalam bentuk digital. Karena dalam bentuk digital yang sekarang sudah padat lewat gawai yang masing-masing kita pegang, tentu asupan-asupan itu ada pergeseran yang nantinya secara psychologically itu menggeser pemaknaan, menggeser nilainya, menggeser nilai yang ada. Nah, contohnya apa? Ketika di dunia digitalisasi sekarang ya,
pada saat ada satu hal, ada peristiwa yang memang menarik untuk dikomentari, maka netizen Indonesia itu dengan cepat lalu merespon. Nah, itu sebenarnya secara kultural itu adalah spirit kegotong royongan awalnya. Spirit bareng-bareng untuk melakukan sesuatu, itu yang pertama. Cuman itu yang utama. Tapi persoalan bagaimana kualitas komentar yang dilemparkan oleh netizen, ini ada pergeseran karena di situ pada saat melontarkan sangat independen, kan begitu. Sangat independen itu sangat subjektif tanpa pertimbangan yang lebih menyeluruh pada sekitarnya, tanpa kesadaran yang lebih empati melalui spirit lingkungan sekitar secara kultural, tentunya begitu. Nah, ada benih-benih yang tidak mungkin hilang sebenarnya secara kemanusiaan lebih dalam internal ke masing-masing pribadi, ini tidak mungkin hilang karena itu memang menjadi kultur kita. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kira-kira apakah mungkin? Ya mungkin saja. Tinggal nanti harus disadari bersama. Bagaimana cara menyadari bersama sebagai warga negara? Tentu harus menjadi bagian dari kebijakan dari negara itu sendiri. Harus ini disadari oleh semua pihak, sehingga ini disadari bersama menjadi kebijakan, bahkan menjadi aturan-aturan yang harus dibagikan kembali, sehingga terkonstruksi ada nilai, ada bentuk-bentuk, ada peristiwa-peristiwa gotong royong yang ada di kampung itu. Kalau ini kampung, kenapa saya bilang kampung? Karena semua kalau yang paling tinggi yang berkuasa ini negara, tapi secara struktur pemerintahan yang paling bawah karena yang ada di kampung-kampung, yang ada di masyarakat itu. Nah, ini saudara-saudara, kenapa bagi saya apa yang tidak mungkin? Selama, contoh misalnya gini, kita punya landasan yang paling mendasar, landasan filosofis, bahkan menjadi ideologi. Kita punya Pancasila. Nah, dalam Pancasila, spirit Pancasila di situ adalah ada kegotong royongan. Ini kalau kita menjadi kesadaran, kalau ini sudah kita sadari secara bersama. Kalau kita banyak secara internalisasi nilai-nilai dari kepancasilaan ini yang mulai bergeser secara aplikatif di masyarakat secara umum, terutama di era digital ini. Apakah masing-masing diri kita itu tidak paham? Kita tahu, kita paham, tapi tidak sampai pada kesadaran sehingga nilai-nilainya tidak menginternalisasi. Nah, kita masih memegang teguh ini, kecuali misalnya kita sudah tidak tidak beridealiskan Pancasila, kita tidak berideologikan Pancasila, kita tidak memegang teguh falsafah Pancasila, atau Pancasila ini sudah tidak menjadi dasar negara kita, mungkin akan berbeda. Tapi ini yang kita pegang teguh, sehingga tidak ada yang tidak mungkin kalau kita sengaja secara hierarkis dari struktur pemerintahan. Kalau kegotong royongan ini adalah menjadi kebijaksanaan yang sudah terbaca, misalnya sekarang mulai tergeser, harus direkonstruksi kembali, harus diadakan kembali, harus digiatkan kembali, harus digalakkan kembali. Begini saudara-saudara yang terkait dengan kegotong royongan ini, apalagi gini, belakangan kita sadari, kita baca juga bahwa di Indonesia, di negara kita sekarang perlu sekali menjaga ketahanan pangan. Mengingat situasi politik, situasi perekonomian, situasi sumber daya alam kita yang beberapa kekayaan alam sudah diolah oleh asing, beberapa perusahaan sudah dimiliki oleh asing. Maka berikutnya untuk berapa tahun ke depan ini butuh menjaga ketahanan pangan. Nah, ketahanan ini secara kultural, secara spirit ini bisa kita
kita konkretkan, kita aplikasikan dengan semangat kegotong royongan tentu. Nah, jika ini semangat kegotong royongan itu tidak kita sadari bersama, kalau pembacaan saya maka nanti akan mengalami kendala-kendala ketika kita akan menjaga ketahanan pangan. Ketahanan pangan kan boleh dengan cara menanam, boleh dengan cara peduli terhadap lingkungan. Tapi ketika spirit kegotong royongan tidak ada, maka peristiwa yang ada di masyarakat kita akan menghadapi beberapa kendala, beberapa kesulitan yang nantinya itu tidak semudah membalikkan tangan, tidak semudah yang kita wacanakan secara verbal dalam aplikatif konkret gitu. Karena kalau tidak dibarengi kesadaran pentingnya kegotong royongan ini. Nah, saya membaca begini saudara-saudara, terkait dengan semangat kegotong royongan ini. Ada struktur pemerintahan yang paling bawah, yang ini tidak dimiliki oleh negara lain secara identitas struktur kepemerintahan ini kecuali di Indonesia, yaitu di paling bawah, di masyarakat bawah ada yang namanya RT dan RW. Nah, kalau ini dipadatkan, maka semangat kegotong royongan termasuk menjaga ketahanan pangan, termasuk misalnya kondisi sosial kemasyarakatan itu akan terkonstruksi lebih dinamis, lebih padat untuk mendukung program-program mulia yang dicetuskan di pemerintahan kita ini. Akan kemungkinannya akan besar untuk tercapai ketika struktur yang paling bawah ini kita kembalikan pada fungsi sebagaimana mestinya. Contoh misalnya, RT itu adalah rukun tetangga, RW adalah rukun warga. Pada R-nya ini saudara-saudara, di beberapa perjumpaan, di beberapa peristiwa beberapa kali juga saya bahas tentang rukun tetangga dan rukun warga, yaitu pada R-nya ini, pada huruf R-nya, yaitu rukun. Nah, sejauh yang kita baca selama ini, sejauh yang kita alami selama ini, contoh misalnya RT, ketua RT atau ketua RW, di situ hanya berfungsi sebagai tanggung jawab administratif di kampung saja. Bahkan ini yang disadari, hanya difungsikan, ini fungsi administratif misalnya untuk mengurus kakak, untuk mengurusi KTP, ya secara administratif lah. Misalnya kita butuh apa-apa, butuh izin dari RT RW, hanya di situ fungsinya. Kita sudah mulai lupa atau mulai tidak menyadari bahwa RT itu dari kata rukun tetangga, RW adalah rukun warga. Nah, tidak menjadi kesadaran bersama, tidak menjadi kesadaran kolektif bahwa fungsi RT adalah merukunkan. Fungsi RW adalah merukunkan, R-nya ini adalah merukunkan. Sehingga secara aplikatif, kalau ini disadari bahwa pentingnya rukun ini, secara aplikatif adalah karena rukun, maka akan menjumpai kemudahan-kemudahan untuk membuat kegiatan, untuk menjalankan aturan-aturan yang di situ tidak hanya berupa aturan tertulis, tapi di situ adalah aturan-aturan yang terinternalisasi, yang menjadi kesadaran bagi masing-masing secara subjektif ini. Begitu juga sebaliknya, dengan adanya kegiatan akhirnya diharapkan berdampak pada kerukunan. Ini sebenarnya sesederhana karena kita rukun, maka dampaknya, akibatnya kita akan mudah
mau membuat aktivitas apa, mau membuat program apa, membuat kegiatan apa saja ketika di kampung. Karena adanya banyak kegiatan dengan distimulus dengan media, program-program dengan kegiatan-kegiatan, dampaknya menjadi rukun. Harapannya kan begitu kalau kita sadari bahwa RT dan RW, R-nya itu adalah rukun. Tapi karena ini tidak disadari secara utuh, tidak disadari secara penuh, kata R, huruf R-nya, rukunnya ini, sering kita jumpai adanya kegiatan karena banyak kepentingan secara personal, akhirnya membuat hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, dalam bertetangga, di warga pun itu menjadi berdampak perseteruan, berdampak pada ketidakrukunan. Ini kan paradoks kalau kita menyadari di sini. Karena kenapa? Kalau pembacaan saya, karena kesadarannya bukan pada kerukunan, di situ RT misalnya siapa yang jadi ketuanya, di situ hanya difungsikan secara fungsi administratif saja, tidak disadari bahwa fungsinya untuk merukunkan. Ini yang menurut pembacaan saya ada kegagalan di sini kalau menurut saya. Jadi jadi ketika bertetangga, bermasyarakat punya kecenderungan bermental individualis. Nah, kebetulan apalagi di era digital ini, setiap saat kita berhadapan dengan gawai, kita lebih independen melihat seperti ini sehingga lupa pada tetangga. Seperti yang memang saya pernah membaca satu artikel yang berdasarkan riset juga, bahwa adanya digitalisasi ini salah satunya memang menggeser atau mengurangi kepekaan sosial kemasyarakatan kita. Nah, kalau kata rukun ini tetap kita padatkan, maka kita akan mampu memfilter, akan mampu menghadapi hadirnya peradaban digitalisasi itu. Maka kita tidak perlu khawatir, sejatinya begitu. Karena apa? Kita sudah sejak dulu secara kultural kita sudah punya struktur pemerintahan yang mengutamakan kegotong royongan, sehingga di struktur pemerintahan paling bawah itu adalah berupa rukun tetangga dan rukun warga. Nah, di sini yang mesti dipadatkan. Bagaimana memadaninya? Ya seperti tadi. Kalau memang belum disadari secara penuh oleh masing-masing personal, masing-masing orang yang ada di masyarakat itu, ciptakan aturan-aturan secara hierarkis supaya lebih disadari lagi bahwa rukun tetangga RT ini yang diutamakan adalah kerukunannya. Bahwa RW, rukun warga, yang paling utama, yang paling harus dipadatkan adalah rukunnya. Nah, ketika ini sudah tercipta nanti, maka pertanyaan seperti pertanyaan teman atau pertanyaan netizen tadi, apakah mungkin gotong royong itu diterapkan di era digitalisasi ini? Kalau ini dipadatkan, maka apa yang tidak mungkin, karena itu memang menjadi jiwa kita, karena itu memang menjadi kultur kita. Nah, secara naluriah kalau sudah itu memang kultur kita, akan tertanam dalam benak kita, akan menginternal, akan menciptakan mindset kita secara kultural bahwa kegotong royongan itu penting. Nah, ini yang saya maksud internalisasi nilai-nilai dari kepancasilaan kalau kita mengutip Pancasila itu tadi. Nah, saya pikir ketika saya alami di kampung di mana saya tinggal, ini pembacaan ini yang terbaca. Saya pikir juga begitu di kampung-kampung di mana saudara bertempat tinggal. Mungkin ada perbedaan, tapi sebagian besar secara menyeluruh akan dijumpai juga hal-hal yang seperti ini. Apalagi di kota-kota besar ya, bahkan di desa pun ini memang sudah mulai bergeser. Sehingga kenapa? Misalnya secara tindakan,
secara peristiwa. Misalnya kita mau mengadakan kegiatan di kampung, ada yang contoh kecil misalnya diajak kerja bakti, ada yang memilih, oh kalau tidak mau ikut kerja bakti membayar saja. Nah, secara transaksional itu bisa menutupi itu, bisa dianggap menggantikan ketidakhadiran dalam kerja bakti itu. Tapi dalam konteks kegotong royongan, dalam konteks kerukunan, hadirnya dalam kerja bakti bertetangga di saat liburan bekerja atau saat liburan sekolah, misalnya bagi anak-anak kita, ini tidak tergantikan, tidak bisa digantikan, tidak bisa diukur nominal. Nah, belakangan ini sering terjadi seperti itu, seolah-olah itu bisa digantikan dengan nominal. Padahal salah satu fungsi kerja bakti itu, ketika tadi memang betul-betul kita menggarisbawahi kata rukun, pentingnya bukan sekedar misalnya kita kerja bakti bersih-bersih, bukan sekedar bersih-bersih lingkungan fungsinya, tapi supaya ikatan emosi, kesadaran akan kerukunan itu tercipta di situ, semakin disadari lewat peristiwa kerja bakti itu. Karena adanya rukun maka kita mudah melakukan kerja bakti. Kenapa bukan bekerja saja? Toh di sini namanya sudah kerja bakti, ada kerja dan bakti di sini. Namanya sudah begitu. Kecuali tidak ada bakti di sini, cuman kerja saja, mungkin bisa digantikan dengan nominal. Tapi ketika ada bakti di sini, tidak cukup digantikan dengan nominal, karena kerukunan antara yang satu dengan yang lain itu tidak dapat terbeli. Justru dengan adanya hal-hal yang transaksional, dengan menggantikan peristiwa kerja bakti dengan nominal itu justru akan memperuncing, akan mempertajam nilai-nilai ketidakrukunan itu. Nah, ini saudara-saudara yang begitu penting. Ini kerja bakti. Terus misalnya kita mau mengadakan kegiatan memperingati kemerdekaan, Agustusan, atau apa aja lah di masyarakat atau di kampung di mana kita bertempat tinggal. Masih saja ditemukan bahwa kalau misalnya diajak iuran masih sulit saja. Masih sulit. Wah, kapan ada kegiatan kita sedia iuran, kegiatan lagi iuran terus saja. Kalau pengertian RT tadi cuma disikapi fungsi administratif, terus disikapi fungsi transaksional, maka itu yang akan terjadi. Tapi kalau kita pertebal tentang kerukunan itu tadi, maka pikiran-pikiran yang transaksional itu akan menjadi tidak ada. Artinya begitu. Kalau bagi orang yang mampu menyumbangkan uang nominal dalam jumlah yang lebih banyak dalam kegiatan masyarakat, itu tidak menjadi persoalan yang memunculkan pemikiran, oh aku dulu sudah nyumbang banyak, berarti aku sudah melebihi daripada mereka kerja bakti. Kalau mereka misalnya bekerja berapa jam satu hari, ibaratnya kita menyuruh orang untuk membersihkan lingkungan, satu hari berapa per orang, terus kalau 2 orang berapa, bukan sekedar itu. Karena ada nilai kerukunan, ada nilai gotong royong itu. Nah, bagi saya salah satu yang menggeser nilai gotong royongan itu di sini. Nah, di era digital bagaimana? Apakah bisa gotong royongan itu kita terapkan, kita perbadat kembali? Tidak ada yang tidak bisa kalau kita sama-sama menyadari di struktur pemerintahan yang paling bawahnya adalah kata kuncinya adalah kerukunan. Yang membuat kita menjadi yang namanya bertetangga, bermasyarakat itu di kultur kita yang paling merekatkan itu adalah kerukunan ini. Nah, mari kita sadari di era yang sekarang ini begitu kegiatan semakin banyak, apalagi di era digital,
kesibukan semakin padat, yang secara otomatis akan menggeser kerukunan ini, seolah-olah kalau kita bertetangga antara yang satu dengan yang lain kita mulai asing, apalagi di kota-kota besar sering antara warga yang satu dengan yang lainnya sudah mulai tidak kenal. Dengan adanya seperti ini, maka mempunyai peluang untuk terciptanya hal-hal yang tidak kita inginkan. Contoh misalnya begini, pernah beberapa tahun yang lalu kita tahu banyak peristiwa pengeboman atau tindak-tindak terorisme oleh para pelakunya itu begitu berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Mereka menganggap aman di tempat yang baru yang di situ sangat eksklusif, antara warga yang satu dengan yang satunya tidak saling kenal, sehingga yang satu tidak merasa mempunyai kewajiban untuk mengetahui siapa yang ada di situ. Mungkin karena secara administratif dia sudah izin pada RT-nya, pada RW-nya, dia sudah mampu menunjukkan bukti bahwa misalnya dia mau kontrak atau dia sudah menunjukkan KTP-nya, sudah tidak menjadi urusan. Ini salah satu dampaknya, maka memberi peluang, memberi ruang untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan kayak gitu. Nah, kalau misalnya seperti yang di desa-desa yang masih desa sekali, yang masih erat kulturnya, yang masih kuat kulturnya antara yang satu dengan yang lain, masih saling kenal, bahkan tidak hanya dalam satu RT, bahkan masih saling kenal dengan RW yang lain, bahkan masih saling kenal dengan desa-desa yang lain. Nah, ketika ada orang baru di sini mesti akan mudah diketahui, akan mudah terpantau oleh masyarakat sekitar, sehingga juga akan mudah terpantau oleh yang menjabat, yang menjabat ketua RT, yang menjabat ketua RW, bahkan di tataran di struktur pemerintahan yang di atasnya. Nah, ini ada peluang-peluang begitu, saudara-saudara. Jadi sehingga kita pertanyaan seperti ini, apakah tidak mungkin? Memang tidak semudah membalikkan tangan, tidak semudah membalikkan tangan begitu secara kultural sudah ada pergeseran di era digitalisasi ini. Mungkinnya itu ketika memang diciptakan satu aturan menjadi kebijakan dari pemerintah. Kalau misalnya di daerah sampai diperdakan bahwa itu sudah menjadi syarat-syarat yang utama, bahwa di tataran yang paling bawah itu yang diutamakan adalah kerukunannya. Banyak problematika seperti yang baru-baru ini terjadi, misalnya kasus Sahara dengan Yaimim kalau di Kota Malang ini ya. Ini kan persoalan perseteruan antara tetangga saja yang menjadi isu sampai menjadi isu nasional. Nah, kalau di sini dalam struktur pemerintahan yang paling bawah masih menduduki pada porsinya untuk kerukunan ini, apakah mungkin bisa terjadi seperti itu? Nah, ketika ini menjadi perseteruan, bahkan secara personal sampai menjadi perseteruan dengan jabatan RT-nya atau bahkan dengan jabatan RW-nya, berarti yang lemah di sini, ini salah satu contoh kasus ini yang sudah terjadi, saudara-saudara. Berarti kalau menurut saya konteks kerukunan di masyarakat itu sudah tidak terjadi. Berarti fungsi jabatan pemerintah yang paling bawah, struktur pemerintah yang paling bawah untuk merukunkan, untuk menciptakan kerukunan, itu sudah tidak terjadi. Kalau ini sudah tidak terjadi, bagaimana mau diterapkan kegotong royongan di masyarakat itu? Tidak mungkin. Maka dasarnya terciptanya satu gotong royongan itu ketika rukun itu tentu harus ada kesadaran bahwa antara yang satu dengan yang lain harus ada kesadaran untuk saling menghargai. Oke. Dengan adanya kerukunan antara yang satu dengan yang lain ada kesadaran untuk saling menghargai, maka secara otomatis nanti dampaknya akan mengurangi
potensi untuk saling menyalahkan, karena dampaknya kalau sudah punya kesadaran untuk saling menghargai, nanti juga ada kesadaran untuk tidak menciptakan peristiwa perseteruan antar pribadi itu menjadi lebih besar. Contohnya seperti ya kasus-kasus Sahara itu dan ya meme yang ada di Kota Malang itu, sehingga merambat kemana-mana. Berarti apa yang diikuti ketika bisa merambat kemana-mana? Tidak hanya menjadi persoalan dua pihak ini. Berarti yang lebih diikuti adalah gosip-gosipnya, justru sama-sama berpikiran negatif. Kenapa tidak berusaha, tidak yang lain-lain tidak berusaha untuk menyelesaikan, tidak berusaha untuk menetralisir. Saya yakin selama hidup di Indonesia ini yang berbudaya, di Indonesia yang berbudaya, kalau misalnya kita ambil jalan tengah, mungkin untuk saling menyadari, untuk saling memaafkan, saya yakin bisa itu terselesaikan, tidak menjadi sampai begitu besar problematika persoalannya, seolah-olah ini bukan sekedar persoalan perseteruan antar tetangga saya. Kalau tetangga saja, kalau bacaan saya kan itu intinya, cuma persoalan ya antar tetangga, antara yang satu dengan yang lain di satu kampung, di satu rukun bertetangga, di satu rukun berwarga, kan di situ saja ini persoalannya. Sehingga sangat memprihatinkan ketika menjadi lebih besar. Nah, ini bukti kegagalan, bukti bahwa di tingkat struktur kemasyarakatan atau struktur pemerintahan yang paling bawah sudah mulai berkurang, kalau tidak mau dikatakan tidak berhasil. Nah, saya percaya kalau menurut pembacaan saya mungkin tidak hanya di satu kampung di Kota Malang itu saja, di mana-mana pun mulai terjadi seperti itu. Sehingga salah satu contohnya kayak tadi, banyak orang baru yang masuk di warga di situ sudah mulai tidak terbaca, mulai sudah mulai tidak terbaca secara utuh bahwa mereka itu siapa yang tinggal di situ. Nah, masih banyak fakta-fakta yang lain, saudara-saudara, yang terkait dengan kerukunan ini yang berakibat pada kegotong royongan. Nah, tapi kita tidak boleh pesimis. Karena apa? Itu tadi, kalau kita menyadari bahwa bagaimana kegotong royongan untuk harus diterapkan, paling tidak dimulai dari yang struktur yang paling bawah ini. Contoh misalnya begini, saudara-saudara. Kalau seandainya masih jauh ya. Seandainya kerukunan ini masih rukun tetangga, dalam kata rukun di RT dan RW ini bisa mempertebal. Pembacaan saya yang lebih besar begini. Kalau ini sudah padat, berhasil kesadaran akan rukun bertetangga dan rukun warga ini, mungkin juga akan mengurangi niatan-niatan korupsi yang terjadi di pemerintahan. Kenapa? Karena mereka itu juga hidup di masyarakat yang paling bawah itu, di rumahnya itu. Kalau kesadarannya terjadi, saya percaya akan berdampak ketika di ruang kerjanya. Kenapa begitu? Karena kalau mau dirunut ini misalnya terkait dengan pemilihan, ketika di situasi pesta politik untuk pemilihan calon, maka di situ akan tercipta hal yang mempertimbangkan kerukunan. Nah, seperti di banyak tempat yang saya baca, saudara-saudara, kalau sudah punya kepentingan untuk mensukseskan calon-calon tertentu, kadang sampai ada perseteruan yang sangat paradok bagi saya. Sampai ada perseteruan antara tetangga yang satu dengan yang lain, bahkan di dalam keluarga sendiri ketika beda pilihan ada perseteruan juga. Sering terjadi, sempat yang kita tayangan video, bahkan di pemberitaan media pernah kita baca seperti itu toh, antara suami dan istri ketika berbeda pilihan sampai terjadi
sampai terjadi pertengkaran, terjadi perseteruan antara orang tua dan anak ketika beda pilihan terjadi perseteruan. Berarti apa ketidakberhasilan? Kalau baru bagi saya ketidakberhasilan merukunkan tentang kata rukun ini. Sehingga apa? Itu salah satu dampak bahwa terkikisnya nilai-nilai kegotong royongan. Sebenarnya kegotong royongan itu kalau menurut saya maka tidak sekedar pengaruh dari zaman digitalisasi, maka juga akan berpengaruh pada situasi perpolitikan ini. Nah, secara politis, kenapa kok kita ngomong politis? Karena mau tidak mau ketika di pemerintahan Indonesia ini apa sih jabatan yang bukan keputusan politik kalau di negara kita. Bukan sekedar menteri perpolitikan, bahkan kementerian di berbagai bidang pun itu adalah kebijakan-kebijakan politis. Artinya apa? Artinya walaupun ini harus lewat kebijakan politis, tidak mesti kita sikapi tidak baik. Baik saja karena memang secara prosedural, secara aturan kepemerintahan harus begitu, harus melalui kebijakan-kebijakan politis. Tapi ketika ini juga disadari bahwa kegotong royongan itu penting untuk membangun ekonomi kemasyarakatan, misalnya untuk membangun perekonomian Indonesia yang memang bercirikan kegotong royongan, maka harus punya kesadaran ke sana. Sehingga itu yang saya maksud ketika secara hierarkis harus ada kebijakan dari pemerintah sehingga sampai ke bawah. Kalau memang secara menyeluruh tidak ada, bagaimana keautentikan kekhasan masing-masing daerah itu harus diperdakan. Harus menjadi perda bahwa itu harus menjadi kesadaran yang paling utama bahwa kegotong royongan itu betapa pentingnya ini yang tidak boleh bergeser. Karena cikal bakal kemajuan ekonomi Indonesia itu harus dengan kegotong royongan. Nah, kembali saya memulai dari pertanyaan teman dan pertanyaan netizen itu tadi. Apakah mungkin di era digital ini kegotong royongan kita terapkan? Maka tidak ada yang tidak mungkin kalau ini menjadi kesadaran bersama. Itu saudara-saudara. Jadi kesadaran bersama itu harus diciptakan satu aturan secara hierarkis yang itu disadari oleh siapa yang memegang tampuk pemerintahan itu tadi, sehingga diprogramkan dari situ. Karena begitulah yang terjadi di kita kalau ini tidak diprogramkan oleh pemerintah, maka untuk membangkitkan kesadaran secara personal di era yang sekarang ini masing-masing personal, maka sungguh sulit kalau tidak diawali dari aturan-aturan kalau di masing-masing daerah sampai diperdakan. Itu. Ini saudara-saudara betapa penting. Jadi bukan sekedar pertanyaan, ketika ada pertanyaan teman dan pertanyaan netizen ini menjadi penting untuk dibahas sekarang. Bukan berarti saudara-saudari tidak paham tentang kegotong royongan ini. Tapi mari kita review lagi, mari kita sadari kembali, apalagi kita belakangan kita akan ngomong tentang ketahanan pangan. Kalau sudah ngomong ketahanan pangan, terus di masyarakat, di masyarakat antara masyarakat yang satu dengan yang lain itu sudah mulai ada muncul lahirnya individualisme, maka perlu sekali kegotong royongan kita dibangkitkan. Oke, apakah mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita ini menjadi kesadaran bersama. Oke, saudara-saudara. Jadi apa kata kunci? Tidak ada yang tidak mungkin kalau ini menjadi kesadaran bersama. Oke, terima kasih saudara-saudara. Sampai di sini dulu ya ulikan saya tentang kegotong royongan ini. Mudah-mudahan nantinya ada respon dari saudara dan saudara semua. Mari kita diskusikan bersama, kita bahas bersama lewat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.